Salam jumpa dengan kanal Untayan Permenungan. Video ini merupakan seri pengantar untuk mendiskusikan terciptanya harmoni dalam dua medan kehidupan yang kita punyai, yaitu pekerjaan dan keluarga. Harmoni terkait dengan keberimbangan kepuasan hidup yang bersumber dari pekerjaan dan keluarga. Tentu saja, kondisi harmoni bersifat relatif dan individual, tergantung konteks hidup masing-masing orang. Ada yang masih single, ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah mempunyai anak, ada yang belum mempunyai anak, ada yang mempunyai banyak beban tanggungan karena harus memperhatikan orang tua yang sudah lanjut usia, saudara yang masih berkekurangan, dan sebagainya. Ada yang beban tanggungannya lebih sedikit. Bagaimanapun, menurut tokoh dalam psikologi dan psikiatri, Sigmund Freud, kesehatan mental sangat tergantung pada terpenuhinya rasa puas dalam kehidupan, yaitu kepuasan yang bersumber dari keluarga yang merupakan kehidupan cinta, dan yang bersumber dari pekerjaan yang merupakan kehidupan karya. Kondisi mental kita sehat jika kita mampu menjaga keberimbangan tersebut. Mari kita renungkan bersama. Meskipun istilah work-life balance bersifat kontroversial yang memancing perdebatan yang tak berkesudahan. Namun dalam video ini, work-life balance diartikan sebagai harmoni sumber kepuasan. Kepuasan di satu medan hidup akan mendukung kepuasan di medan hidup lainnya. Begitu juga sebaliknya. Ketidakpuasan akan berpengaruh buruk antar medan hidup. Jika kita merasa puas dengan kehidupan keluarga yang kita bina, maka kita akan bersemangat untuk bekerja lebih serius. Kepuasan dalam bekerja akan membuat kita merasa lega dapat menghidupi keluarga kita secara layak, sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan rezeki yang diamanahkan bagi kita. Kebahagiaan yang diperoleh dari keluarga akan memberikan energi yang menyemangati kita bekerja sungguh-sungguh keesokan harinya. Begitu juga kepuasan di dalam pekerjaan akan membuat kita bersemangat untuk mengabdikan diri kita sepenuhnya bagi keluarga. Keluarga merupakan medan kehidupan cinta yang berasaskan ketulusan dalam pengorbanan. Kehidupan cinta memerlukan kerelaan untuk saling berkorban demi membantu keluarga berkembang dan membangun hidup yang indah dan layak dihidupi. Pekerjaan merupakan kehidupan karya yang bersifat transaksional dan berasaskan produktivitas serta keadilan. Bersifat transaksional artinya ikatan kerja dibuat legal formal atas kesepakatan pekerja dan organisasi tempat kerja atau perusahaan. Perusahaan berhak memperoleh sumbangan produktivitas dari pekerja, namun berkewajiban memberikan imbalan yang adil atas kontribusi dari para pekerja. Dunia karya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam hal ini, sosok ibu yang menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya juga berkarya penuh pengorbanan untuk membantu anggota keluarganya tumbuh berkembang dan produktif secara optimal, sehingga harus dihargai sepenuhnya meskipun ibu rumah tangga
sulit dikatakan sebagai pilihan karier profesional, tetapi lebih merupakan panggilan hidup. Orang yang bekerja merasakan hidupnya berguna karena kemampuannya disumbangkan untuk ikut memperbaiki kualitas kehidupan manusia, termasuk untuk mereka yang bukan menjadi anggota keluarganya, tetapi dirasakan, dihayati sebagai sesama anggota keluarga ras manusia. Hanya jika keduanya dapat dijaga berimbang, maka hidup akan terasa lebih utuh dan bermakna. Dunia cinta dan dunia karya harus saling bantu. Dunia cinta membantu dunia kerja dengan menyiapkan seseorang agar mampu menunjukkan kinerja optimal dalam pekerjaannya. Dunia kerja membantu pegawainya untuk menjadi insan yang mampu memberikan hidup yang layak bagi keluarganya. Jika salah satu kurang terpuaskan, maka akan berpengaruh buruk terhadap bidang hidup lainnya. Orang yang tidak puas dalam pekerjaannya akan menuntut terlalu banyak dari keluarga sebagai sumber kepuasan utamanya, sehingga mudah mengeluh pada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya di keluarga. Pegawai yang terlalu menuntut pada keluarga dapat menjadi diktator domestik, sulit dipuaskan, serba perhitungan pamrih atau cost benefits, penuntut terhadap anak, dan main kuasa pada pasangan hidup, bukan sebagai mitra sepantar yang saling melengkapi dalam berbagi beban dan tanggung jawab. Begitu juga sebaliknya, jika orang tidak puas dengan kehidupan keluarga, ia akan menuntut terlalu banyak dari pekerjaan sebagai sumber kepuasan utama, sehingga dapat menjadi pekerja yang rewel, suka mengeluh, sulit diatur, atau pimpinan yang lebih banyak menimbulkan masalah daripada menghasilkan solusi dalam pekerjaannya. Pegawai semacam ini sering menjadi biang perkara dan sumber huru-hara di tempat kerja, membuat makin ruwet penyelesaian kerja dan pengambilan keputusan yang semestinya dapat dibuat lebih mudah dan lancar. Lambat dan bertele-tele untuk penyelesaian pekerjaan yang sebenarnya tergolong mudah, namun sembarangan dan menggampangkan penyelesaian pekerjaan penting yang dapat berdampak meluas secara lintas bagian. Ada beberapa tips utama untuk menjaga kondisi keberimbangan. 1. Mempunyai gambaran yang jelas tentang tujuan hidup yang diinginkan. Kondisi seimbang yang bersifat relatif dan individual sebaiknya digambarkan secara jelas bagaimana harapan realistis Anda dari pekerjaan dan keluarga. Penggambaran ini memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Kejelasan tujuan memberikan arah yang jelas tentang apa yang sebaiknya dilakukan. Jika apa yang direncanakan untuk dilakukan atau dicapai terpenuhi, maka seseorang akan merasa puas. 2. Membuat keteraturan irama hidup, sebaiknya dengan penjadwalan. Keteraturan akan membuat hidup makin efisien karena kita tahu apa yang akan dilakukan setelah suatu kegiatan diselesaikan. Tidak perlu banyak berpikir lagi. Akan lebih tegas jika keteraturan tersebut
dibiasakan melalui penjadwalan tertulis yang mudah dilihat. Untuk itu, dapat digunakan berbagai pilihan aplikasi yang tersedia di handphone. Tiap hari harus diupayakan ada hasil, ada kemajuan, ada makna tertentu. Makna itu akan memberi energi untuk menjalankan peran berikutnya dari pekerjaan ke rumah tangga atau sebaliknya. Tiap hari orang tidak sabar untuk bangun dan berbuat hal baik jika di kedua medan memperoleh kepuasan yang semestinya. 3. Membuat skala prioritas di tengah berbagai perubahan situasi kondisi. Apa yang sudah direncanakan belum tentu dapat dilakukan. Usahakan untuk tidak terlalu kaku pada detail aktivitas yang dijadwalkan. Namun kembali diingat bahwa yang utama adalah pencapaian tujuan. Jika kita terlalu kaku, akan menjadi panik jika apa yang sudah direncanakan ternyata tidak dapat dilakukan karena terjadinya berbagai perubahan situasi dan kondisi. Kepanikan akan menguras tenaga lebih banyak daripada yang seharusnya. Namun, jika bersikap luas, maka suatu aktivitas yang tidak dapat dilakukan dapat diganti dengan aktivitas lain asalkan tujuan tercapai. 4. Memfokuskan diri seoptimal mungkin sesuai penjadwalan dan skala prioritas. Fokus berarti kita dapat mengerahkan sebanyak mungkin energi, jika memungkinkan sampai 100% energi pada suatu waktu, pada aktivitas yang sudah dijadwalkan dan sedang dilakukan. Jika kita hanya mengerahkan separuh energi, berarti kita bekerja setengah-setengah. Hasilnya juga akan setengah-setengah. Keberhasilan mencapai tujuan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, dan periode waktu tertentu akan menjaga adanya rasa kemajuan. Ada sesuatu yang berhasil dicapai. Ada pekerjaan atau tanggung jawab yang berhasil diselesaikan. Jadi, kita memperoleh energi untuk lebih siap di dalam memperoleh capaian atau melanjutkan pekerjaan keesokan hari sesuai jadwal. 5. Bersikap tegas dalam pembatasan seperti sudah direncanakan. Pembuatan batasan atau boundaries perlu dijaga dengan baik karena jika dilanggar akan mudah untuk menemukan dalih atau alasan guna pembenaran bagi pelanggaran berikutnya. Dalam kehidupan, pelanggaran pasti terjadi, namun memerlukan alasan yang sangat kuat agar tidak menjadi kebiasaan. Dari bawaan aslinya atau sudah ada dalam DNA-nya perusahaan, setiap tempat kerja pasti menuntut totalitas dan komitmen bulat pada setiap pekerja untuk melakukan yang terbaik bagi perusahaan. Bahkan tempat kerja yang tidak berorientasi keuntungan atau bersifat sosial dan layanan publik juga menuntut demikian. Karena itu, kita harus mampu melindungi diri sendiri bahwa kita mempunyai tanggung jawab lain di luar pekerjaan. Jika pekerjaan menghambat kita untuk memenuhi tanggung jawab hidup lainnya,
terhadap keluarga dan masyarakat, pekerja boleh menolak atau berkata tidak, terutama untuk hal-hal yang di luar uraian pekerjaan atau job description. Ketegasan menjaga batasan ini sangat tergantung pada kemampuan kita menghargai batasan yang sudah ditetapkan. Sikap tegas membantu kita bisa memfokuskan diri pada kegiatan yang sudah direncanakan. Contohnya, jika sedang bermain dengan anak atau mendampingi anak belajar, kita harus fokus penuh. Jangan sampai melihat HP atau membuka laptop untuk melanjutkan pekerjaan kantor. Sikap fokus akan menjadi petunjuk paling kuat bagi ketulusan pengorbanan yang pasti akan dirasakan oleh anggota keluarga. Selamat berkarya.